Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kali ini ada sedikit pertarungan ya antara Kain dengan para kesatria dari daerah Santana ya kalau nggak salah. Pokoknya dengerin aja dah. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu bertemu dengan kakeknya, lalu pergi ke kediaman si kakek, bermalam di situ juga. Terus ya sampai pagi, pokoknya satu malam lah di sana. Dengan ceria Kain pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada keluarga Gareta yang telah mengantarnya dan menjamunya sejak kemarin. Santos pun menyerahkan suratnya kepada Kain sekaligus menawarkan Kain untuk diantar menggunakan kereta. Kain pun menggelengkan kepalanya menanggapi tawaran Santos dan mengatakan bahwa saat ini dia sedang bergerak sebagai seorang petualang sehingga dia bisa lebih cepat jika sendirian. Kain juga berjanji akan menyampaikan suratnya kepada orang tuanya. Kain pun menyimpan surat yang ditujukan untuk Garm dan Sarah di sakunya, lalu membungkuk seraya berkata lain kali dia pasti akan datang bersama dengan keluarganya. Kemudian Kain pun berjalan pergi. Ketika datang, Kain menggunakan kereta, jadi ia pun tak terlalu memperhatikan keadaan kota. Namun dengan berjalan, Kain pun dapat menyadari betapa makmurnya kota Dunlop. Sejak pagi hari sudah banyak hiruk pikuk orang-orang serta banyaknya lapak yang sudah buka, sehingga Kain pun berniat untuk mengajak ibu dan kakaknya si Reine ke sana. Kain pun terus bergumam sambil mengagumi kemakmuran kota tersebut sambil menyusuri kota menuju ke gerbang. Setelah melewati gerbang, Kain pun berjalan melalui jalan besar yang menuju ke daerah Malfik. Setelah memastikan tak ada orang di sekitarnya, Kain pun menggunakan sihir fly-nya dan melanjutkan perjalanannya dengan terbang. Kain pun terbang menyusuri jalan dengan ketinggian di atas 10 meter dari permukaan tanah. Saat hampir mendekati wilayah Malfik, terlihatlah lalu lintas kereta kuda beserta pengawal mereka, dan akhirnya daerah Malfik yang menjadi tujuan Kain pun terlihat. Wilayah Malfik merupakan wilayah yang dikelilingi pegunungan. Di bagian belakang kota itu terlihat sebuah gunung yang tinggi dan banyak. Di titik kota itu juga terlihat asap yang naik mengepul yang mengindikasikan bahwa di sana juga terdapat banyak pemandian air panas. Dengan memiliki ingatan kehidupan masa lalunya sebagai orang Jepang, Kain pun sangat suka mandi, dan Kain pun tak dapat melepaskan matanya dari pemandian air panas. Sambil berangan-angan bisa mandi air panas, Kain pun mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari gerbang lalu berjalan menuju gerbang. Di gerbang ada prajurit yang bertugas menjaga gerbang dan memeriksa barang bawaan serta memberikan izin untuk masuk ke kota. Kain pun berbaris di belakang dan barisan itu pun sedikit demi sedikit maju. Setelah berapa lama giliran Kain pun tiba. Setelah memandangi Kain, salah satu penjaga pun bertanya kepada Kain apakah dia seorang petualang. Karena penjaga itu belum pernah melihat Kain sebelumnya, sambil menunjukkan kartu guildnya, Kain pun membenarkannya dan mengatakan bahwa dia sedang bepergian sendirian karena ingin mengunjungi kota itu. Para penjaga itu pun terkejut melihat kartu guild berwarna emas milik petualang peringkat rank A yang dimiliki Kain dan langsung mempersilahkan Kain masuk. Dengan izin dari penjaga itu, Kain pun melewati gerbang dan masuk ke kota. Kota itu tidak terlalu besar untuk wilayah yang dipimpin oleh seorang duk. Namun ketika menyusuri kotanya, maka akan terlihat banyak bangunan penginapan dan pemandian air panas. Di depan penginapan banyak orang-orang yang mempromosikan tempat mereka. Kain yang terus melewati para pengiklan itu pun terus berjalan sambil memandangi keadaan kota. Di sepanjang jalan yang Kain lewati, sudah ada lebih dari 20 penginapan yang berbaris sehingga Kain pun bingung untuk memilih tempat pemandian air panas yang bagus.
sehingga dia pun berniat untuk bertanya ke Guild. Karena Kain berpikir untuk menentukan yang terbaik di kota itu, maka bertanya kepada orang lokal adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian Kain pun bertanya kepada pejalan kaki tentang lokasi Guild dan bergegas menuju ke sana. Guild berada di pusat kota, sebuah bangunan dengan tanda pedang dan perisai di depannya. Bangunannya sangat bagus sampai-sampai kota petualang Dreamtail saja tidak sebanding dengan itu. Kain pun membuka pintu dan kemudian masuk. Seketika pandangan para petualang di dalam pun terpusat pada Kain, namun ketika mengetahui yang masuk hanyalah anak kecil, pandangan itu pun bubar. Lalu Kain pun berdiri di depan resepsionis yang kosong dan bertanya tentang tempat pemandian air panas yang recommended. Wanita resepsionis itu pun tersenyum karena Kain datang untuk menanyakan pemandian air panas dan bukan quest. Kemudian wanita resepsionis itu pun menjawab bahwa jika Kain adalah seorang petualang, maka dia bisa merekomendasikannya tergantung dengan peringkat mereka. Ketika Kain mencoba mengeluarkan kartu guildnya, ia pun mendengar suara jahat dari belakangnya yang merendahkannya dengan mengatakan bahwa Kain hanyalah bocah petualang kelas iron, pengganggu yang sok-sokan ingin mandi di pemandian mewah. Kain pun menghela napas menghadapi pola mainstream itu lalu berbalik. Setelah itu Kain pun melihat seorang pengguna pedang bertubuh besar yang wajahnya terlihat sedikit merah karena mabuk. Dari belakang, sang resepsionis pun menyarankan Kain untuk segera keluar karena tidak ingin Kain mendapatkan masalah. Namun Kain malah membalas perkataan pria itu tanpa ekspresi dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin bertanya dan meminta pria itu untuk tidak mengganggunya. Seolah tak peduli setelah melontarkan kata-kata itu, Kain pun kembali berbalik ke arah resepsionis. Wajah mabuk petualang itu pun semakin memerah mendengar apa yang diucapkan oleh Kain. Ketika pria itu mengayunkan tangannya, dalam sekejap Kain pun berbalik dan menyerang kaki petualang itu. Di hadapan petualang yang terjatuh itu, Kain pun mengepalkan tinjunya sambil bertanya apakah pertarungan mereka harus dilanjutkan. Mendengar perkataan Kain itu, petualang itu pun tertegun. Pria itu tak mengerti kenapa ia bisa terjatuh. Para petualang lain yang kebetulan menyaksikan kejadian itu pun memiliki respon yang sama. Lalu Kain pun mengeluarkan kartunya dan meletakkannya di meja resepsionis. Anak laki-laki di hadapannya itu hanyalah seorang anak kecil, namun kartu yang dikeluarkannya adalah kartu berwarna emas. Resepsionis itu pun tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya melihat kenyataan itu dan langsung meminta maaf kepada Kain. Karena tadinya aula sedang dalam keheningan, suara wanita resepsionis itu pun menggema di seluruh ruangan karena melihat kartu guild milik Kain dengan terkejut. Para petualang yang kebetulan menyaksikan itu dan petualang di sekitar Kain pun terkejut. Kain pun menghela napas karena identitasnya sebagai petualang peringkat A telah terbongkar. Kain pun kembali berbicara kepada resepsionis sambil mendengarkan para petualang di sekitarnya saling berbisik di antara mereka. Kain pun berkata kepada sang resepsionis bahwa tidak masalah baginya jika harga pemandian yang mahal asalkan mereka memiliki makanan yang enak. Resepsionis pun mengerti dan meminta Kain untuk menunggu sebagai karena dia akan membawakan Kain dokumennya. Resepsionis yang tiba-tiba tersadar pun bergegas bangkit dan menuju ke belakang untuk mengambil dokumennya. Setelah dokumennya ia siapkan, resepsionis itu pun mulai menjelaskan pemandian yang direkomendasikannya. Setelah mengerti, Kain pun menerima peta panduan lalu meninggalkan guild sambil merasakan tatapan dari sekitarnya. Karena penginapan yang direkomendasikan sedikit jauh, Kain pun berjalan menyusuri kota sambil merasakan gemerlap kota. Tepat sebelum penginapan yang direkomendasikan, Kain pun berbelok ke salah satu gang karena ia merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. Kemudian Kain pun berbalik dan tersenyum kepada beberapa orang yang mengikutinya memasuki gang. Tanpa merasa terkejut, para petualang itu pun berhenti dan mengeluarkan pedang mereka. Para petualang itu terdiri dari 5 orang, termasuk seorang petualang yang tadi Kain jatuhkan di guild. Pria itu menganggap peringkat yang Kain miliki hanyalah peringkat yang didapatnya dari kecurangan, apalagi Kain juga sudah mempermalukannya ketika ia di guild tadi. Pria itu juga berniat untuk merampok Kain karena dia tahu Kain pasti memiliki banyak uang karena berani menginap di penginapan yang mewah. Kelima orang itu pun tersenyum mendekati Kain. Karena Kain saat ini sedang termotivasi untuk cepat menikmati pemandian terbuka, ia pun berniat untuk cepat menyelesaikan masalah itu. Lawan di hadapannya pun sudah mengacungkan pedangnya tanpa berniat melepaskan dirinya.
Seketika Kain pun melesatkan pukulan ke dada salah satu pria itu. Bagi Kain yang memiliki status layaknya bug dalam game, ia pun dapat bergerak dalam kecepatan yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Orang yang dipukul Kain itu pun terpental sampai ke jalan utama. Karena tiba-tiba ada orang yang terpental dari gang, orang-orang di jalan utama pun jadi terlihat agak bising. Kemudian Kain pun berbalik dan menendang orang berikutnya. Kain pun menendang semua orang yang mengerumuninya satu persatu selain orang yang mengganggunya di guild sebelumnya. Karena tinggal sendirian, pria itu pun gemeteran karena dihadapkan dengan kekuatan luar biasa dari Kain. Dengan pedang yang ada di tangannya, ia pun mulai menebas dan mengarahkannya kepada kepala Kain. Saat itu, pria itu pun berpikir bahwa ia telah mencapai kepala Kain. Namun, Kain menghentikannya dengan jari telunjuk saja dan jari tengahnya. Dengan komentar singkat dari Kain, pria itu pun melepaskan pedangnya dan menarik bokongnya untuk mundur sambil mengatai Kain adalah seorang monster. Padahal bukan monster ya, malahan wakil dewa. Kesal dikatai monster, Kain pun menendang wajah pria itu dan pria itu pun terpental ke jalan utama. Sambil menggerutu lirih, Kain pun kembali ke jalan utama untuk menuju ke penginapan. Namun seketika itu juga Kain pun dipanggil oleh seseorang dan ditanyai apakah dia yang telah membantai para petualang itu. Ketika Kain berbalik, seorang prajurit pun menghampirinya. Karena Kain sudah sangat ingin masuk ke pemandian air panas, Kain pun menjelaskannya dengan satu tarikan napas, lalu menjelaskan bahwa para petualang itu telah mengikutinya dari guild dan meminta uangnya. Mereka juga mengacungkan pedang kepadanya sehingga Kain harus melakukan tindakan pertahanan diri. Ketika Kain ingin berjalan ke penginapan, datang lagi prajurit bantuan. Kali ini bukan prajurit saja yang datang, tapi 5 orang kesatria. Salah satu dari mereka menggunakan armor yang mewah dan orang itu pun maju ke depan. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat baru saja dewasa dengan rambut pendek berwarna ungu. Setelah ia mendengar situasinya dari para prajurit, ia pun mendekati Kain dan memperkenalkan dirinya sebagai Delita von Santana. Nah, sebagai catatannya di sini dari Santos, Delita dan orang-orang yang selanjutnya ini mungkin tidak ada itunya ya, ilustrasinya, karena di manganya itu ya belum sampai ke situ gitu, apalagi di novel. Di novelnya cuman digambarkan sampulnya saja. Mungkin novel yang originalnya ada mungkin ya. Karena situasinya bahwa kekerasan dilarang di kota itu, Delita pun memerintahkan Kain untuk ikut dengan mereka. Meskipun Kain bisa saja langsung kabur, namun mendengar nama Santana disebutkan, Kain pun mengangguk. Delita pun merasa puas karena Kain bersedia mematuhi perkataannya. Dengan instruksi Delita, para prajurit itu pun mengangkut para petualang yang pingsan dan tergeletak itu. Kesatria pun berdiri di kedua sisi Kain dan dengan Delita sebagai pemimpin jalan, mereka pun mulai berjalan. Di dalam pikiran Kain sudah tidak ada lagi yang lain selain pemandian air panas. Dan beberapa saat kemudian Kain pun telah berada di dalam penjara. Lah, bentar minum dulu. Oke, sedikit kita putar kembali waktunya. Di markas para ksatria, Kain pun sedang duduk berseberangan meja dengan Delita. Ruangan itu tampak seperti ruang tamu yang sederhana dan terawat dengan baik. Di pintu masuknya berdiri 2 orang ksatria sehingga membuat orang di dalamnya seolah tak bisa lari. Delita pun bertanya kepada Kain siapa namanya. Langsung dijawab Kain dengan mengatakan nama singkatnya adalah Kain. Untuk mengkonfirmasinya, Delita pun meminta Kain menggunakan status opennya, namun langsung ditolak oleh Kain. Meskipun permintaan itu dibuat oleh Delita bukan sebagai ksatria, namun atas nama salah satu keluarga Duk yang memerintah kota itu, Kain masih tetap menolaknya. Mau sampai kapanpun, status milik Kain adalah sesuatu yang tidak bisa diperlihatkan dengan mudah. Jika dia salah sedikit saja, maka bisa saja Kain mendapat hukuman dari sang raja. Delita pun menghela napas lalu meminum seteguk teh yang telah disediakan dan kembali menanyakan alasan kenapa dia tidak bisa melihat status Kain. Kain pun menjawab bahwa jika memang dia tidak boleh memperlihatkannya. Namun jika Delita memaksa, Kain pun mempersilahkan Delita untuk menanyakannya kepada Erik, dan jika Erik mengizinkannya, maka Kain akan menunjukkan statusnya. Mata Delita pun terbelalak terkejut ketika nama Erik tiba-tiba disebutkan. Karena seorang petualang yang tidak ada seorang pun menemaninya menyebut nama ayahnya.
Delita pun bertanya kenapa Kain tentang bagaimana ia mengetahui tentang ayahnya. Ternyata si Delita ini adalah anaknya si Eric ya, Eric von Santana, kakaknya si Silk berarti ya. Selain itu Kain juga seumuran dengan Silk, sehingga Delita pun bertanya apakah Kain kenal dengan Silk juga. Kain pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa Silk adalah teman sekelasnya di sekolah. Delita pun beranggapan jika situasinya memang seperti itu, maka seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Kain untuk menyembunyikan identitasnya, karena besok ayahnya Eric akan sampai di sana. Maka Delita akan menanyakan kepada Eric tentang semua rahasia Kain, dan jika Kain berbohong karena telah mengenal ayahnya, maka itu akan menjadi masalah besar yang dapat membuat Kain akan dikenakan hukuman. Belum tahu. Dan sampai saat itu tiba, Kain pun harus menunggu di ruangan berbeda. Kain pun mengangguk dengan patuh, namun ruangan tempat Kain diantarkan adalah sebuah penjara, lebih tepatnya adalah sel tahanan percobaan. Letaknya hampir ke bawah tanah dengan sedikit sinar matahari yang menyinari dari langit-langit. Penjara itu merupakan sebuah ruangan khusus yang terlihat terawat. Di dalamnya tidak ada sekat, namun ada toilet dan tempat tidur. Ada juga meja dan sofa kecil di dalamnya. Meskipun ada juga ruangan penjara yang buruk, namun Kain malah dimasukkan ke ruangan yang cukup bagus, yang Kain duga itu berkat pengaruh dari Delita. Sebenarnya alasan Kain ke sana hanyalah untuk menambahkan titik transfer saja, agar bisa dia kembali ke ibu kota dengan sihir transfer miliknya. Jadi bisa PP lah gitu istilahnya. Namun karena dia sudah menyebutkan nama Kain dan mendengar bahwa Duke Eric akan segera datang, ia pun merasa harus menyambutnya. Kain pun berbaring di tempat tidur sambil merasa menyesal karena tidak bisa merasakan pemandian air panas, sehingga ia harus menghabiskan waktu dengan bersantai di tempat tidur. Karena ia tidak diberikan makan siang, Kain pun diam-diam mengeluarkan roti dan cangkir dari item box miliknya dan mengisi cangkir itu dengan sihir air, kemudian mengisi perutnya. Hanya ada satu orang prajurit yang bersiaga di luar penjara untuk mengawasi Kain. Untuk menghabiskan waktu, Kain pun mengajak penjaga tersebut untuk berbicara dengan bertanya berapa lama dia harus berada di sana. Penjaga itu pun menjawab pertanyaan Kain dengan wajahnya yang agak ditekuk karena bosan, sambil menjawab bahwa Kain harus berada di sana sampai ada izin dari Delita. Penjaga itu pun menjelaskan bahwa Delita sendiri adalah putra kedua keluarga Duke. Namun beliau mau bergabung dengan Ksatria dan melindungi kota itu sebagai komandan pasukan. Sambil berbaring, Kain pun berbicara sambil memakan cemilan yang dikeluarkan dari item boxnya yang dibuat oleh Sylvia sebelumnya. Setelah penjaga itu bertanya Kain sedang makan apa, Kain pun memberikan sisa cemilannya kepada penjaga itu melalui celah penjara. Penjaga itu pun mengambil cemilan dari Kain dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat prajurit yang merasa puas itu, Kain pun mengeluarkan cangkir dan menyerahkan jus kepada penjaga itu. Pembicaraan di antara Kain dan penjaga itu pun menjadi semakin meriah. Penjaga itu pun mengatakan bahwa Delita itu bukanlah orang yang buruk, tapi kepribadiannya terlalu lurus. Delita cuma mendengarkan perkataan Duke Eric saja karena dia juga sedang bersaing dengan anak tertua Duke, Noel, yang sekarang sedang menjadi perwakilan ayahnya. Jadi ada Silk, ada Delita, terus ada Noel. Kain pun mendengarkan keluhan penjaga itu dengan seksama. Lalu penjaga itu juga mengatakan jika Delita memanglah orang yang baik, memperlakukan rakyat biasa dengan adil. Namun karena ia memutuskan baik dan buruk dengan terlalu ekstrim sehingga membuatnya agak merepotkan. Penjaga itu pun berandai jika saja Delita bisa meniru sedikit fleksibilitas si Eric, pasti segalanya akan menjadi lebih mudah. Kain pun tersenyum pahit membayangkan wajah Eric. Ketika mereka asik berbicara, tiba-tiba pintu pun terbuka. Penjaga itu pun mengira sekarang saatnya mereka mengantarkan makan malam. Namun ternyata itu adalah Delita yang masuk. Dengan terburu-buru, penjaga itu pun meletakkan cangkir di tangannya ke atas meja dan segera berdiri memberi hormat. Delita mengatakan bahwa ayahnya tiba lebih cepat dari jadwal dan dia telah meminta ayahnya Eric untuk segera memastikannya. Di depan penjara itu, Delita pun bersiap-siap seakan pedangnya dapat segera menebas kapanpun. Lalu Eric pun masuk bersama dua orang ksatria. Kain dan Eric pun saling memandang di depan penjara itu. Kain pun hanya berkata salam pada saat itu. Sejenak wajah Eric pun memerah dan seakan tak dapat menahannya lagi. Lalu Eric pun tertawa terbahak-bahak karena melihat Kain yang berada di tempat seperti itu. Ya, kalian tahu lah ya sifat Eric di anime aja kayak gimana.
Delita, kesatria serta penjaga semua orang pun terpana melihat Eric tertawa terbahak-bahak sendirian di hadapan mereka. Delita pun bertanya sambil merasa sedikit khawatir apakah ayahnya mengenal Kain. Eric pun berkata tentu saja dia kenal karena Kain adalah tunangannya Sil, Viscount Kain von Silpot Drintel yang juga merupakan anak Margrave Gorm. Mendengar perkataan itu semua orang selain Eric pun menjadi pucat. Hal itu disebabkan oleh nama yang baru saja disebutkan mengandung nama wilayah. Sehingga itu artinya meskipun Kain terlihat seperti seorang anak yang belum dewasa, ia tetaplah seorang bangsawan resmi. Meskipun Delita adalah anak seorang duk, dia harus memperlakukan Kain dengan baik. Delita pun tidak mampu mencerna kata-kata Eric dengan baik. Eric pun bertanya sambil tertawa kepada Kain kenapa Kain tidak memperlihatkan bukti bahwa dia seorang Viscount sehingga itu bisa membuktikan bahwa Kain adalah seorang bangsawan. Karena Kain terus-menerus ditanyai tentang statusnya, jadi ia pun melupakan tentang hal itu. Karena biasanya Kain selalu menyimpannya dalam item boxnya. Jati itu tidak akan ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan fisik. Kain pun menggaruk kepalanya dan segera mengeluarkan bukti Viscount dari item boxnya. Mendengar perkataan Kain itu, senyuman yang sedari tadi menghiasi wajah Eric pun menghilang dan ia pun segera mengarahkan tatapan dinginnya kepada Delita sambil bertanya apakah dia melihat status Viscount Kain. Merasa ketakutan dengan perubahan ekspresi Eric itu, Delita pun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa itu dikarenakan Kain menolak dengan keras untuk diperiksa, jadi Delita pun harus memasukkan Kain ke penjara. Dan karena Delita mengira Kain adalah keluarga bangsawan, jadi dia pun memasukkan Kain ke ruangan khusus itu. Eric pun sedikit lega karena Delita masih bisa menyadari bahwa Kain adalah seorang bangsawan, karena jika tidak, tergantung situasinya, maka bisa-bisa Delita akan dihukum mati. Mendengar perkataan Eric itu, mata Delita pun terbelalak. Eric menjelaskan bahwa Viscount Kain itu adalah sosok orang yang sangat berharga karena di usia Kain saat ini dia sudah menjadi bangsawan dan memerintah kota. Eric pun segera memerintahkan prajurit untuk segera mengeluarkan Kain. Eric pun juga terpaksa harus melaporkan hal itu kepada raja ketika dia kembali ke ibu kota. Ekspresi dingin Eric pun menghilang dan kembali menahan tawanya. Begitu mengetahui Kain adalah bangsawan, prajurit itu pun buru-buru membuka kunci penjara dan melepaskan Kain. Ketika Kain tersenyum kepada penjaga itu pun membungkuk dengan rasa sedikit ketakutan. Kemudian Kain pun diajak Eric ke mansionnya karena dia akan memperkenalkan Kain dengan keluarganya. Lalu Kain pun dibawa oleh Eric menuju ke mansionnya, sedangkan Delita tetap berdiri membeku di tempatnya selama beberapa menit karena terlalu shock. Belum lagi dilihatkan statusnya tuh sebagai perwakilan dewa ya. Dah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf juga agak telat beberapa hari gitu. Ya karena emang suara ini terlalu serak, jadi sakit gitu kalau ngomong kepanjangan, ngomong kebanyakan itu jadi kayak kering tenggorokan tuh. Jadi gitu ya guys ya. Di video selanjutnya kita ya nggak tahu juga sih. Kayak melihat si Kain ini akan dikenalkan ke keluarga Eric. Terus yang padahal yang kutunggu-tunggu itu kedatangan si harem barunya Kain. Jadi kalau di manga itu scene yang dimana Kain dibawa ke daerah Malfik ini tidak ada. Jadi langsung ke pertemuan antara Kain dengan harem barunya. Jadi gitu. Tapi mungkin ya beginilah novel, detail-detailnya tuh ada gitu, teratur gitu. Jadi bahas dengan detail-detail kecil itu menurut gua penting ya. Makanya kayak pertemuan-pertemuan gini akan dibahas juga. Dan mungkin sampai di sini dulu dan sampai jumpa. See you.